Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran alaika ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati dosen pengampu menyimak apresiatif dan kreatif yang mulia Bapak Hendri Budiman MPD, serta teman-teman sekalian yang senasib dan seperjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin, merupakan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dalam momentum kala ini kita masih bisa beradu pandang, masih bisa duduk bersama dalam sebuah diskursus menyimak apresiatif dan kreatif. Kedua kalinya sholawat dan salam konsistable Prophet Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam amoral menuju alam yang bermoral, dari kultur hewani menuju kultur insani. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari 2 orang, saya Muhammad Muhtar Rosid dengan nomor NPM 2020-6125, dan sahabat saya Mufid dengan nomor NPM 2020-6116, yang dalam hal ini akan menjelaskan perihal unsur intrinsik yang ada dalam karya sastra prosa fiksi, yang mana dalam karya sastra prosa fiksi ini terdapat 8 unsur intrinsik yang perlu teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian ketahui. Pertama ialah tema. Tema merupakan masalah pokok yang menjadi suatu diskursus yang diungkapkan dalam cerita kepenulisan. Kenapa saya mengatakan tema merupakan masalah pokok yang menjadi bahan pengurai dalam suatu cerita itu? Karena tema ini merupakan unsur yang terpenting dalam pembuatan karya sastra. Utamanya, tema ini menjadi partikel utama secara intrinsik dalam penulisan karya prosa fiksi. Yang kedua yaitu amanat. Hal mana amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis dalam cerita yang dibangun. Karena apa? Tidak dapat kita pungkiri, dalam sebuah karya sastra itu pasti ada amanat yang ingin disampaikan. Toh semisal amanat yang ingin disampaikan merupakan amanat perihal moralitas, amanat perihal sosial, yang mana amanat ini disampaikan dengan 2 cara. Ada penyampaian amanat secara terbuka dan ada penyampaian amanat secara tertutup. Yang sering kita jumpai dalam berbagai karya sastra prosa fiksi ialah penyampaian amanat yang bersifat terbuka, sehingga membuat si pembaca itu mudah memetik amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Berbeda dengan amanat yang bersifat tertutup. Bagaimana dengan amanat yang bersifat tertutup? Ialah membuat si pembaca ini harus benar-benar kerja ekstra dalam mengasah intelektualitas yang dimiliki. Berbeda dengan amanat yang bersifat tertutup. Kenapa saya mengatakan amanat yang bersifat tertutup itu membuat si pembaca lebih sulit dalam menangkap amanat yang terkandung? Karena memang dalam sebuah karya sastra prosa fiksi yang amanatnya disampaikan secara tertutup itu membuat si pembaca harus bekerja ekstra dalam mengolah intelektualitas yang dia miliki guna mengetahui amanat yang terkandung dalam karya sastra prosa fiksi. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot ini, sepemahaman yang kami tangkap dari berbagai sumber ataupun referensi yang saya kaji, ialah merupakan urutan kronologis suatu peristiwa yang digambarkan oleh penulis dalam karangan tersebut. Salah satu contoh sebagaimana karangan Pramoedya Anantatur dalam bukunya Bumi Manusia. Dalam Bumi Manusia itu alur yang disampaikan, alur yang terkandung dalam karangan Pramoedya Anantatur merupakan alur yang menceritakan pada masa kolonial dahulu. Hal mana pada waktu itu berbagai masyarakat itu dieksploitasi untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu contoh, ada perbedaan klaster di sana. Nek semisal orang yang klasternya proletar tidak mampu berpendidikan ketimbang orang yang bertulis. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan orang yang melakoni suatu aktor atau suatu insiden yang terkandung dalam cerita tersebut. Karena memang tidak dapat kita pungkiri, ketika ada cerita prosa fiksi, pasti dalam cerita itu ada aktor atau ada tokoh yang menjadi pemeran
guna menjadi pelengkap dari karya sastra tersebut. Yang kelima yaitu penokohan. Ketika barusan sudah saya sampaikan, dalam sebuah cerita ada tokoh, pasti ada penokohan. Yang mana penokohan ini merupakan salah satu perawakan yang mencorakkan karakteristik serta sifat daripada tokoh tersebut. Sebagaimana yang kita pahami, dalam penokohan ada yang menjadi protagonis dan ada yang menjadi antagonis. Sebagaimana cerita bawang putih dan bawang merah, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, dalam penokohan ini mereka tokoh mempunyai watak atau karakteristik yang menjadi ciri khas daripada suatu pementasan atau suatu karangan karya sastra prosa fiksi. Yang nomor 6 yaitu latar. Latar ini merupakan konsepsi yang penting guna membuat si pembaca ataupun si penonton daripada karya prosa fiksi tersebut mampu menghayati dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ada apa saja dalam latar ini? Salah satu contohnya yang terkandung dalam latar perihal tempat, yang kedua suasana, yang ketiga waktu. Perihal tempat, kalau semisal karya sastra prosa fiksi tersebut mengangkat perihal sejarah kebudayaan, maka yang menjadi tempat daripada karya sastra prosa fiksi harus sesuai dengan apa yang menjadi tema utama dalam pengangkatan tersebut, baik secara tempat, waktu, dan juga suasana. Seperti kalau misal dalam suasananya ini sedang bertengkar, maka dalam lakon sedang bertengkar, maka suasana seperti apa yang harus dihadapi. Yang ketujuh yaitu sudut pandang. Hal mana sudut pandang ini merupakan konsepsi terpenting dalam unsur intrinsik karya sastra prosa fiksi, karena memang di situ seorang penulis harus menentukan dirinya apakah dia ingin terlarut dalam karya sastra tersebut atau hanya sebagai konseptor. Karena kita akui kadang karya sastra itu merupakan luapan daripada kisah ataupun perasaan dari seorang penulis. Sehingga dalam sudut pandang ini ada 4 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, si pengarang sebagai sudut pandang pertama. Yang kedua, si pengarang sebagai sudut pandang sampingan. Yang ketiga, si pengarang sebagai sudut pandang ketiga. Dan yang keempat yaitu kombinasi. Yang kedelapan yaitu gaya bahasa. Tidak dapat kita pungkiri, bahasa lagi-lagi menjadi suatu konsepsi yang vital dalam karya sastra prosa fiksi. Karena memang tanpa bahasa, segala makna, segala tujuan, maksud, ataupun amanat yang ingin kita sampaikan tidak akan mampu dijamah oleh orang lain. Karena dalam gaya bahasa ini, bahasa itu berperan untuk menjadi komunikan, untuk menjadi tangga seorang penulis menyampaikan maksud yang diinginkan oleh penulis dalam cerita tersebut. Salah satu contoh dalam bahasa pula ada perihal majas, karena ini merupakan karya sastra prosa fiksi. Tidak dapat kita lepaskan dari majas, baik diolah secara majas metafor, personifikasi, atau dalam ilmu balaghah itu ada istilah majas juz'iyah dan ada istilah majas. Sekian dari kami kelompok pertama, saya Muhammad Muhtar Rosid dan sahabat saya Mufid. Dalam hal ini mohon maaf bila ada penuturan yang kurang teratur, karena ini merupakan kemampuan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.